Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tunas Raja Channel. Kali ini teman-teman, saya ingin memberikan penjelasan tentang apa sih hawar daun itu dan bagaimana penyebabnya dan apa yang harus kita lakukan jika padi kita terserang penyakit tersebut. Oke, kita lanjutkan videonya, jangan di skip-skip nanti biar tidak terjadi kesalahpahaman teman. Penyakit hawar daun bakteri merupakan salah satu penyakit padi yang lumayan fatal akibatnya teman-teman. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Xanthomonas oryzae. Bakteri ini menginfeksi tanaman padi pada semua fase pertumbuhan, dari mulai persamaian sampai menjelang panen teman-teman. Bakteri ini menginfeksi tanaman padi pada bagian daun, lebih tepatnya merusak stomata daun dan klorofil daun. Hal tersebut menyebabkan menurunnya kemampuan tanaman untuk melakukan fotosintesis, yang apabila terjadi pada tanaman muda mengakibatkan tanaman padi kita mati teman-teman. Namun jika bakteri ini menyerang pada fase generatif, mengakibatkan pengisian gabah menjadi kurang sempurna. Penyakit ini juga sering atau ada yang menyebutnya penyakit kresek teman-teman. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini biasanya dari tepi daun. Bila serangan terjadi pada saat padi kita proses pembungaan teman-teman, atau pada saat lagi bunting, maka pengisian gabah menjadi tidak sempurna teman-teman, mengakibatkan gabah tidak akan berisi penuh atau bahkan kosong. Seperti yang ada di lahan ini teman-teman, contohnya dari perkembangan bakteri ini sendiri lumayan parah teman-teman, sekitar 50-70% ini teman-teman. Maka jika serangan sudah lumayan parah seperti ini, kita bisa kehilangan hasil panen atau hasil panen kita menurun menjadi kira-kira sekitar 50-70% teman-teman. Apa sih faktor yang mempengaruhi perkembangan dari penyakit ini? Yang pertama teman-teman, biasanya dari kelembapan yang tinggi, contohnya pada saat musim hujan. Terus lagi biasanya dari gulma-gulma di pinggiran dan dari naungan-naungan sekitar, pokoknya yang sekiranya menyebabkan kelembapan tinggi di lahan kita teman-teman. Oleh sebab itu biasanya penyakit ini biasanya sering menyerang atau sering terjadi pada padi kita, biasanya pada waktu musim hujan teman-teman. Karena di waktu musim hujan kelembapan di lahan kita menjadi sangat tinggi, yang mengakibatkan bakteri ini cepat berkembang dan cepat meluas teman-teman. Terus yang kedua, penggunaan pupuk yang tidak berimbang. Biasanya penggunaan pupuk urea teman-teman atau nitrogen yang terlalu tinggi mengakibatkan tanaman menjadi rentan terhadap penyakit, ya termasuk penyakit hawar daun teman-teman. Atau pupuk-pupuk lain yang penggunaannya sangat-sangat tinggi
Tetapi yang lebih efeknya lebih parah teman-teman, yaitu dari urea atau nitrogen itu sendiri. Kalau pupuk-pupuk yang lain masih ada toleransinya teman-teman, masih mending. Tapi kalau urea atau kita menggunakan urea terlalu tinggi, akibatnya fatal teman-teman. Selain dari rentan terhadap penyakit, juga rentan terhadap hama-hama yang lain teman-teman. Misalnya dari penggerek batang atau penggorok daun dan yang lain-lainnya teman-teman. Terus faktor yang ketiga, biasanya sawah kita terlalu diairi terus-menerus teman-teman. Jadi dari pertama tanam sampai panen, kita itu terus mengairi sawah kita, yang mengakibatkan kelembapan tinggi juga teman-teman, menjadi lembab terus. Dan juga biasanya kalau sawah yang diairi terus-menerus, biasanya menyebabkan pH yang ada di lahan sawah kita menjadi rendah teman-teman. Biasanya itu terjadi pada sawah-sawah yang sering diairi terus-menerus, dan juga mengakibatkan zat-zat yang beracun pada tanaman padi kita atau tanaman-tanaman yang lain yang ada di lahan kita, biasanya menjadi terangkat teman-teman. Mungkin itu saya sudah jelaskan di video saya sebelumnya. Terus faktor yang keempat teman-teman adalah penyakit tawar daun yang terbawa oleh benih itu sendiri. Karena mungkin bagi beberapa perusahaan benih teman-teman, untuk pemrosesan benihnya itu sendiri, mungkin karena kurang kehati-hatian atau kurang gimana teman-teman, jadi benih itu sendiri terkontaminasi dengan penyakit tawar daun, yang meskipun di lahan-lahan sekitar tidak ada yang kena penyakit tawar daun, tetapi di lahan kita kena penyakit tawar daun, mungkin itu terbawa oleh benih itu sendiri. Seperti ini teman-teman, ini lumayan parah. Terus bagaimana sih cara kita menanganinya? Untuk padi yang sudah sekitar umur 60-70 hari setelah tanam, itu meskipun kita tangani, dia akan tetap mengurangi hasil panen kita teman-teman, karena penanganannya sudah hampir-hampir terlambat teman-teman. Jadi ada kalanya kalau menangani penyakit seperti ini, jangan menunggu penyakit sudah parah teman-teman. Kalau saya sendiri biasanya untuk menangani penyakit seperti ini, kira-kira sekitar 5 sampai maksimal 10% saya sudah melakukan penanganannya teman-teman. Terus untuk penanganan yang pertama, biasanya untuk mengurangi perkembangan penyakit ini atau terjadinya penyakit ini di sawah kita, yaitu mengurangi kelembapan itu sendiri. Jadi kita bisa menggunakan pola tanam jajar legowo, menggunakan 41 atau 51, atau meskipun kita tidak menggunakan pola-pola seperti itu, yang terpenting adalah jarak tanam yang tidak terlalu rapat teman-teman, agar supaya
sinar matahari bisa tembus sampai ke tanah teman-teman. Terus yang kedua, kita menggunakan pupuk-pupuk berimbang. Semisal pada saat musim hujan kita mengurangi penggunaan urea atau pupuk-pupuk yang lain yang kita atur supaya seimbang teman-teman. Terus yang ketiga, kita atur sistem pengairan di sawah kita secara berselang teman-teman. Kalau di lahan saya biasanya untuk pada musim hujan itu 10 hari saya airi, maksimal 10 hari saya airi. Setelah itu 3 hari saya biarkan tidak ada airnya. Terus itu beransur sampai panen teman-teman. Tetapi kalau masih dalam 20 hari setelah tanam atau 1 hari sampai 20 hari setelah tanam biasanya saya airi terus-menerus agar rumput yang ada di sawah kita tidak cepat berkembang teman-teman atau tidak tumbuh. Terus yang keempat, kita bersihkan gulma-gulma yang ada di pinggiran sawah ini teman-teman. Biasanya penyakit ini atau inang dari penyakit ini biasanya ada di rumput-rumputan di pinggiran. Jadi ada kalanya kita bersihkan rumput-rumput di pinggiran-pinggiran ini. Kita bisa menggunakannya dengan herbisida atau yang lain-lain. Terus untuk pembersihan rumput itu sendiri juga berlaku di tengah lahan kita teman-teman, agar kelembapan juga tidak terlalu tinggi di tengah-tengah lahan kita. Terus yang kelima, menggunakan varietas yang tahan terhadap hawar daun teman-teman. Contohnya kalau di wilayah saya biasanya menggunakan varietas Impari 32, Impari 42 dan Impari 43. Mungkin untuk benih itu sendiri tidak sama teman-teman. Untuk di lokasi lain mungkin saya kurang paham, ya kita bisa browsing atau tanya-tanya ke teman atau gimana untuk benih itu sendiri. Artinya benih yang cocok di lahan kita atau di wilayah kita, karena setiap wilayah tidak sama teman-teman. Di lahan ini hampir sama seperti lahan yang tadi teman-teman, kondisinya lumayan parah kena hawar daun atau penyakit kresek. Oke, kita lanjutkan pembahasannya, yaitu pembahasan yang keenam atau pembahasan yang terakhir. Kita menggunakan pestisida teman-teman, atau lebih tepatnya menggunakan fungisida. Penggunaan fungisida itu sendiri, kalau saya biasanya dari umur padi sekitar 20 sampai 25 hari kita lakukan penyemprotan pertama teman-teman, untuk antisipasi menggunakan, kalau saya menggunakan fungisida kontak teman-teman, yaitu dengan bahan mankoseb seperti detan atau yang lainnya. Terus setelah umur 35 sampai 35 hari saya lakukan semprot ulang dengan menggunakan skor teman-teman. Terus
Setelah itu umur 40 sampai 45 saya semprot ulang lagi menggunakan tilo teman-teman. Menggunakan tilo. Setelah itu umur 50 sampai 55 hari saya semprot ulang menggunakan Ludion teman-teman. Artinya biasanya untuk penggunaan pestisida sendiri biasanya saya buat selang-seling. Artinya dari kontak, setelah itu sistemik, setelah itu kontak lagi dan sistemik. Ini beralasan agar supaya tidak menimbulkan kekebalan pada penyakit itu sendiri teman-teman. Oke, untuk video kali ini cukup segitu saja teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Jika ada salah-salah saya minta maaf. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Selamat pagi dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.